Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu statistik dan pencatatan gelombang. Gelombang yang ada di dalam adalah tidak teratur dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang di alam deretan gelombang punya sifat berbeda, sehingga gelombang alam harus dianalisis secara statistik. Analisis statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang seperti gelombang representatif, probabilitas kejadian gelombang, dan gelombang ekstrim. Statistik gelombang. Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran dilakukan dalam waktu cukup panjang sehingga data gelombang akan sangat banyak. Ada dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu zero up crossing method dan zero down crossing method. Untuk menjelaskan metode tersebut, maka ditetapkan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol. Kemudian kurva gelombang ditelurasi dari awal sampai akhir. Itu satu, pada metode zero up crossing diberi tanda titik pertolongan antara kurva naik dan garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal suatu gelombang. Dua, mengikuti naiki turunnya kurva. Penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. 3, titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. 4, jarak antara kedua titik tersebut adalah metode periode gelombang pertama. 5, jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama. 6, penelusuran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. 7, metode zero down crossing mempunyai prosedur yang sama, tetapi tidak yang dicatat adalah pertemuan antara kurva turun dan garis nol. Gelombang representatif. Untuk keperluan perencanaan bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif. Gelombang representatif didapat dari pencatatan yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, maka dapat ditentukan tinggi Hn yang merupakan rata dari N persen gelombang tertinggi. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata dari 33% nilai tertinggi dari pencatatan gelombang, yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan Hs. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.